kota provinsi Sumatera Selatan memiliki berbagai macam kesenian tradisional. Salah satunya adalah teater tradisional Dulmuluk. Saat ini kondisinya cukup mengkhawatirkan karena menghadapi ancaman globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Sehingga teater tradisional Dulmuluk bisa jadi akan mengalami kepunahan. Bahwa hari ini adalah kita akan menampilkan acara tunggal, yakni pendokumentasian sejarah serta adegan teater Dulmuluk dengan perkembangan zaman era globalisasi, maka menimbulkan sebuah konsekuensi, terjadi degradasi moral terhadap seni tradisi. Dulmuluk adalah teater tradisional yang lahir di kota Palembang. Awal mula terbentuknya teater ini berupa pembacaan syair oleh Wan Bakar yang bertempat tinggal di Kampung Tangga Takat 14 Ulu, Palembang pada tahun 1854. Syair Abdul Muluk ini dikarang oleh Raja Ali Haji. Hal itu terungkap atas catatan yang diambil alih oleh H.H. Junbol dalam katalogusnya pada tahun 1899. Pada halaman awal teks tersebut dengan terang terdapat nama pengarangnya, Raja Ali Haji. Teater tradisional Dulmuluk merupakan warisan budaya bangsa yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu perlu mendapat perhatian karena lama-kelamaan teater tradisional Dulmuluk akan mengalami kepunahan. Untuk mengantisipasi itu, maka Dewan Kesenian Palembang berupaya untuk melakukan pendokumentasian adegan-adegan Dulmuluk dalam perekaman audio visual. Syair Abdul Muluk terdiri dari 1814 bait syair. Dari 1814 bait tersebut terangkum dalam 18 bagian. Sedangkan teater tradisional Dulmuluk terdiri dari 52 adegan. Dalam perkembangan saat ini, teater tradisional Dulmuluk pun harus beradaptasi dengan perubahan zaman. Namun bukan berarti bahwa adaptasi tersebut telah meninggalkan nilai-nilai tradisi atau pakem-pakemnya. Misalnya, saat ini teater Dulmuluk dapat dipentaskan 30 sampai dengan 90 menit. Selain itu, peran perempuan dahulu dibawakan oleh pria. Kini peran perempuan dimainkan oleh perempuan. Begitu juga pada bermas pembuka dan penutup dapat disingkat lagunya, sehingga tidak lagi berpanjang-panjang. Dahulu teater Dulmuluk sangat digemari masyarakat. Hampir setiap kenduri selalu dimeriahkan dengan pertunjukan teater Dulmuluk yang diadakan pada malam hari menjelang atau setelah hari persedekahan. Pertunjukan ini diadakan semalam suntuk yang dimulai pukul 8 malam hingga pukul 4 pagi dan bisa berlanjut lagi esok harinya. Main Dulmuluk ini Pak, boleh dikatakan kalau dimainkan satu malam belum habis. Syair Abdul Muluk itu 2 malam baru. Dalam kondisi teater Dulmuluk yang kelak akan ditinggalkan oleh masyarakat pendukungnya, maka perlu ada semacam revitalisasi. Gagasan dan pemikiran itu terungkap pada diskusi oleh para seniman teater Dulmuluk, akademisi, pekerja seni, beberapa penonton setia teater Dulmuluk. Sebetulnya memang kita butuh panggung, butuh lighting, butuh segala macam. Tapi yang paling penting itu kekuatan cerita itu. Dan kekuatan cerita itu yang tidak bisa menyerap orang sekarang. Jadi antara kemampuan misalnya rombongan Pak John Hart dengan keadaan sekarang ini itu jauh anehnya. Memang ada revitalisasi, saya pikir perlu naskah untuk yang muda sekarang. Tadi sudah disebutkan bahwa anak muda sekarang tidak bisa lisan karena sudah terbiasa tulisan, artinya perlu
naskah untuk kepentingan pengembangan saya pikir. Naskah Dumuluk ini pertama sekali sebagai Dumuluk pada tahun 1962 itu tidak mati naskah. Jadi dulunya di belakang kursi ini dia ngomong ngajari. Jadi yang depan ini di kursi ada Pak Rajo, Perdana Menteri, ada Guru Balang, ada pengawal. Guru ngomong, jawab tuanku yang bijak bistari dengan sebenar saya beri. Yang dia ada, jawab tuanku yang bijak bistari dengan sebenar saya beri. Kenapa begitu? Guru tolong. Juga tadi saya bilang sama saja. Dan itu sudah pasti ceritanya itu aja. Karena sudah dinamakan, dilambelkan teater Dumuluk, mau tidak mau harusnya sudah Dumuluk. Ketika dia di luar itu tidak Dumuluk. Disyarat masuk ke relasi bangsawan. Bangsawan bebas. Artinya bentuk sudah berubah bentuk. Saya berpikir seperti ini. Kalau misalnya awalnya syair Zubaidah Siti, maka tidak disebut Dumuluk, maka disebut Dati mungkin, atau Siti Zubaidah atau apalah namanya. Dati kan ujung, kalau dari ujung Dati ya, kata Dati bukan kata Dumuluk. Kalau dari segi rias ini tidak ada sesuatu yang beda. Dulu dan sekarang itu tidak ada sesuatu yang beda. Cuma namanya saja yang beda. Sekarang ada sutradara, dan dulu tidak tahu ada sutradara. Di kepala rombongan inilah yang tadi, polisi sedikit. Karena itu sudah berjalan bertahun-tahun, nah ini juga sedewek kan. Jadi sebetulnya kalau menurut saya masalah penata rias ini tidak ada sesuatu yang harus direvitalisasi. Sama. Itu relatif sama dan sesuai dengan kondisi sekarang. Kan? Kalau zaman dulu dia pakai arang, sekarang dia pakai spidol. Kalau soal, karena ini bicara sutradara. Kalau udah bicara sutradara, konsepnya kan sangat berbeda. Ada pengarah kalau di film tradisional. Tentu ini berhubungan dengan interpretasi. Interpretasi sutradara karena dia pada saat dia menjadi pimpinan, menjadi komando, menjadi tukang racik, artinya interpretasi dia melihat tokoh-tokoh itu akan menentukan. Misalnya Indi seperti apa? Misalnya kalau itu di digitalisasi itu ya, tidak mengacu pada Indi yang sangat yang tradisional itu, tapi ada mungkin versi baru dari sutradara. Sama kayak di Enong itu, gitu kan? Ada hal yang lebih modern dilakukan sutradara. Artinya sutradara yang menentukan itu. Kalau itu yang namanya tadi interpretasi, inovasi. Tapi kalau kembali kepada yang biasa-biasa yang tradisi, ya kembali kepada si aktor seperti wayang wong, wayang Cina, dia merias sendiri dengan interpretasi masing-masing aktor. Nah, kalau itu interpretasi, berarti di sini intinya penting sutradara memberikan warna terhadap aktornya, terhadap pemainnya. Kalau itu arahnya dari situ. Ya, silakan Pak. Karena saya mulai seperti kata saya tadi kan itu kreasi. Pertama kali kan semuanya menurut kreasi peran masing-masing. Karena mereka kreasi sendiri-sendiri. Nah, keren. Kemudian kan berkembang. Berkembang. Mungkin perkembangannya seperti kata Teddy tadi. Jadi sehubungan dengan ini saya sebenarnya dengan lagu tadi. Aspirasi dari sutradara bukan pengarah. Sebelum melaksanakan pertunjukan dimulai atau sebelum para pemain berdandan, mengenakan kostum dan berhias, maka terlebih dahulu diadakan sedekah kecil, yakni semacam sesajen atau sesaji, yang pada gilirannya dengan pembacaan doa selamat. Sesaji ini dipimpin oleh seorang pawang yang merangkap sebagai pengatur laku. Sebagai gambaran bahwa pertunjukan teater tradisional Dumuluk sesungguhnya memiliki ciri khas, yakni adanya sesajen, bermas, kuda-kudaan, dan kadam. Adanya pendokumentasian melalui perekaman audiovisual oleh Dewan Kesenian Palembang merupakan jawaban penting guna melestarikan nilai-nilai budaya teater tradisional Dumuluk.
Melalui perekaman ini, para pelajar, pemuda, peneliti akan mendapatkan gambaran mengenai teater Dul Muluk dari masa lalu. Ya, upaya pendokumentasian kesenian tradisional Dul Muluk ini memang patut dilakukan agar dokumentasi ini dapat dilihat oleh generasi penerus mendatang. Menurut saya teater tradisional seperti Dul Muluk yang penting untuk didokumentasikan. Kepada laki-laki
warisan Abdul Hamid Sahab yang dulu merintah di negeri. Wazir Mansur adalah saya, sebab perintah adalah kedua. Adapun waktu sekarang ini menteri kedua adalah saya di bawah perintah. Apabila Wazir Mansur dan Abidja Perdana Menteri. Sudah lama saya merintah di negeri ini, belum dapat kabar yang. Tapi saya tidak bertanya free. Apa kabar secara negeri? Rahmat tidak kau. Kau terangkan yang tak pasti supaya saya dapat berkata. Ampun Tuan hamba. Dahulu Tuan hamba usul bistari. Saudagar Basan adalah saya, suka meroyal setiap hari. Kerani adalah saya, bawa perintah saudara. Tukang gudang adalah saya, bawa perintah gada. Wahai Kerani dan Tuan Muda, sudah berapa lama kita berdagang dalam toko ini, namun sampai saat ini belum dapat kabar yang pasti. Nah, di sini saya tidaklah berpanjang perih. Coba kau terangkan kepada saya ini, berapa lakunya setiap hari? Saudagar. Ya. Saudagar usul bistari dengan sebenar saya berperi. Saudagar bertanya, dagangan kita di dalam toko ini lakunya setiap hari satu pun tidak. Tinggalan di dalam kita punya. Baiklah, berarti selama kita berdagang dalam toko Kalau tidak lambat berkirani Sekarang tukang payung, apalah sebabnya engkau sampai kemari? Apa kesalahan badan sendiri? Tukang payung bilang nyata dan pasti, supaya kami dapat pulang. Tuan Putri yang dicintai, dengan sebenar saya berperi. Bapak Pati sampai kemari membawa kabar yang bagus sekali. Sultan Abdul Muluk Jauhari telah ditawan oleh Maharaja ini. Telah dimasukkan ke dalam penjara. Kalau saya tidak melarikan diri, tentulah saja saya menjadi mati. Serupanya kami punya suami yang dikenakan lagi. Memang benar sekali. Sudah ditawan Sultan Hindi. Memang benar sudah sekali. dimasukkan dalam penjara besi. Baik saja. Kurasa kau sangat besi sekali. Baik kau bersenang di Gunung Seri, supaya senang dalam hati. Saya bermohon untuk silakan. Ayo
Alinda ikut Ayu. Sekarang Ayunda, lebih baik kita sendirian saja. Aku untuk membela aku punya suami. Kalau aku tidak bertemu, aku tidak kembali.